Ya, terima kasih. Selamat sore untuk anak-anak SMK Mundita. Nah, di dalam video ini saya akan jelaskan bagaimana fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara. Nah, di sini hari ini kita akan belajar merumuskan masalah bagaimana fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang pertama adalah kita ada materi yang kalian akan baca dan akan kalian dengar. Saya jelaskan di meeting. Nah, kemudian jika tidak bisa ikut meeting, maka kalian bisa membaca di dalam buku yang sudah kalian pinjam di perpustakaan. Itu di 3.2, yaitu fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara. Yang kemarin itu sudah kita jelaskan juga, tapi yang hari ini kita merumuskan masalahnya itu adalah nanti akan ada masalah-masalah yang akan saya sampaikan di sini ya. Kemudian tugas kalian adalah kalian mencari hipotesis, membuat hipotesis atau dari masalah-masalah yang ada yang disajikan, dan kemudian kalian membuat satu analisis di situ. Yang pertama yaitu apa sih masalah yang terjadi di Indonesia atau peran apa yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, itu kalian cari di situ. Kemudian bagaimana kalian mengemukakan atau menyampaikan kesimpulan. Itu ya. Jadi ini adalah untuk kalian bisa paham, mengerti begitu ya. Nah, nanti kalian bisa merumuskan kesimpulan berdasarkan data-data yang kalian sudah peroleh. Oke, langsung saja. Dan di sini peran Pancasila ya. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, contoh Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, ini kalian nanti bisa baca juga dari sila pertama. Kemudian ini adalah sikap contoh penyimpangan. Nah, ini contoh-contoh penyimpangan ya. Tidak ada sikap toleransi kepada sesama. Kemudian gerakan radikal kelompok tertentu mengatasnamakan agama, perusakan tempat ibadah, atau fanatisme yang bersifat anarki. Nah, ini kalau kalian mau baca selanjutnya silahkan. Ini langsung saja dengan cepat saya akan menjelaskan contoh-contohnya saja, memberitahu. Nanti kalian gali sendiri. Kemudian contoh penyimpangan sila pertama ini, bom Bali. Ya, bom Bali membunuh sekitar ratusan orang. Itu ya. Kemudian sila kedua ini ya. Sila kedua adalah makna dari sila kedua. Kemudian ini contoh penyimpangannya, perbudakan, mempekerjakan anak di bawah umur, ketidakadilan bidang ekonomi. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri ya di sini. Kemudian ketidakadilan karena hutang bagi rakyat di kalangan bawah misalnya, itu juga bisa. Kemudian sila ketiga di sini kalian bisa langsung tahu ya, persatuan Indonesia. Ini contoh penyimpangannya adalah menganggap suku lain lebih baik ya, perang antar suku, menjadi provokator etnis suku tertentu. Nah, ini contohnya ya, OPM ya di Malaysia itu pengen memisahkan diri dari NKRI. Kemudian sila keempat, ini sila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. Nah, ini banyak ketidakadilannya seperti ini. Ketidakadilan dari masyarakat, melarang orang berpendapat, melarang orang menduduki jabatan tertentu karena ras, agama, dan lain-lain. Nah, ini kalian bisa baca sendiri selanjutnya. Itu adalah salah satunya ya. Oke. Kemudian ketidakadilan umum, ini penyimpangan kasus dari sila keempat ini, hukum bagi pejabat dan kaum bawah. Ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Ada yang mencuri biji kakao itu tetap dihukum gitu ya. Yang pejabat korupsi ya begitulah, bentar aja sama gitu ya. Sila kelima di sini contoh penyimpangannya adalah mentelantarkan para veteran. Ya, ini ketidakadilan. Nah, ini perlakuan tidak adil karena kondisi tertentu. Nah, ini penyimpangan-penyimpangan ini saya memang sengaja untuk lihatkan di video tutorial ini ya, supaya kalian bisa memahami, membaca, dan mendengarkan. Nah, ini perbedaan kehidupan ibu kota dan Papua. Mereka masih memakai OTK atau pakaian adat. Nah, ini memang mereka sendiri, dan pemerintah harus bisa
menjadikan masyarakat ini adil. Oke ya. Dari yang tadi sudah saya jelaskan bahwa memang kalian nanti merumuskan masalah apa yang terjadi sila Pancasila ya. Walaupun kemarin kan kita sudah belajar bahwa untuk sila itu adalah pandangan hidup kita, tetapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di sini gitu ya. Nah, penyimpangan ini kalian lihat dan kemudian kalian rumuskan. Nanti kalian itu istilahnya di link ya. Saya akan kirimkan formulir itu nanti gini, kalian membuat pertanyaan ya, sekitar 2 pertanyaan dan kemudian kalian jawab sendiri di bawahnya. Nah, saya kirim link ya, nanti link itu berupa form ya, form itu kosong, tulis nama ya gitu, nama kelas, kemudian di bawahnya itu berupa perintah untuk membuat pertanyaan dan jawaban. Nah, nanti akan dikirim ke Google Formulir. Oke, terima kasih. Selamat sore ya. Jika tidak ada yang tidak jelas, maka boleh untuk istilahnya kalian tanya sama saya WA group ataupun nanti pada saat meeting. Nah, di WA group boleh, di WA saya pribadi juga boleh. Terima kasih. Selamat sore. Tetap semangat. Tuhan memberkati.